Halo. Halo. Halo, malam Selamat Cara. malam, Di Mas. situ masih malam apa udah pagi? Kebetulan di sini udah pagi sih, beda 7 jam kan. Beda 7 jam ya. Lagi di mana sih? Di London, ya London. Di London ya. Oke, berarti harus pakai bahasa ini dong. Bahasa Inggris dong. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oke, baik pemirsa semuanya. Sekarang di hadapan kita semua sudah ada seorang wanita cantik. Kemarin nggak boleh Alhamdulillah. nanya-nanya yang ini ya. Nggak boleh nanya-nanya yang aneh-aneh ya. Berarti pertanyaannya nggak aneh-aneh. Iya, iya, iya. Kemarin kita udah nyiapin 120 pertanyaan, jadi siap-siap nanti jawab satu persatu dengan detail dan benar. Wah, Udah siap? banyak banget 120. Oke. Tiara kayaknya kurang belakang dikit deh. Kenapa? Kurang ke belakang. Duduknya kurang di belakang. Kurang jauh ya? Nah, Oke. gitu. Nah, ini langsung ada notif yang masuk. Mas, itu Mbak Tiaranya suruh ke belakang katanya. Cantiknya kelebihan, ya kan? Udah ketebak. Aduh, jokes bapak-bapak itu, jokes bapak-bapak Iya, iya, tolong. iya. Bapak. Oke, jadi gitu, Tiara. Kita Ya, malam ini mau ngobrolin tentang kamu. Semuanya tentang kamu. Jadi, oke. kita mulai dengan pertanyaan pertama. Aduh, deg-degan nih. Pertanyaan, Jangan susah ya, ya, Mas. pertanyaan pertama, kalau cowok-cowok pasti nanyanya, Tiara, statusnya apa? Mm-mm. Waduh, status ya. Status, status apa dulu, ya kan? Apa dulu nih? Maksudnya status pekerjaan sekarang, Oh, gitu. baik. Gimana? Statusnya udah aktif apa belum? Terus, kalau udah aktif, kapan aja jadwalnya? Kali aja mereka bisa Oh, bareng nanti kan? untuk sementara sih saat ini, alhamdulillah masih aktif. Meskipun di new normal ini penerbangan masih belum kayak yang kemarin-kemarin ya. Penerbangan masih Mm-mm. ya nggak sebanyak yang kemarin-kemarin, tapi masih aktif sih, masih terbang juga. Tergantung Masih dari aktif ya? valid atau enggaknya, tergantung dari valid atau enggaknya rapid testnya gitu. Jadi ya kalau misalkan Mm-mm. Oh, ditanya statusnya masih aktif terbang di salah satu maskapai swasta di Indonesia, seperti itu. oke. Jadi, semuanya udah mulai normal ya berarti ya? Sedikit demi sedikit sudah mulai normal, tapi Sedikit belum, demi sedikit. iya, tapi belum belum seperti yang Belum kayak kemarin-kemarin kan jam kemarin-kemarin terbang waktu belum biasanya. COVID ya? Iya, waktu belum pandemi itu kan jam terbang biasanya sampai sebulan aku bisa sampai ratusan. Sekarang ya paling Oh gitu? nggak ratus. Iya, cuman sekarang belum. Tapi udah ada penerbangan, cuman belum Udah, kayak. sejak COVID udah berapa kali nih terbang lagi? eh Sejak COVID sih kapan ya? Aku terakhir terbang itu kemarin 2 hari yang lalu. Kemarin kemarin. Kemarin Kemarin ya? aja waktu ini bulan apa sih? Bulan Juli ya. Bulan Juli aja aku baru terbang itu dalam waktu 1 bulan 5 kali ya. Baru 5 kali ya? Iya, bulan Juli ini baru 5 kali sejak Pada, new normal ya. padahal Mm-mm. biasanya kalau sebulan itu rata-rata berapa kali Tiara terbang? 1 bulan pokoknya dalam waktu 1 minggu itu ya 6 hari aku terbang. 6 hari. Liburnya Oh, satu setiap hari hari. berarti ya gitu ya? Iya, setiap hari cuman tergantung Hmm. dari schedule-nya juga. Kadang kita juga ada schedule standby gitu kan. Terus Oh, ya gitu. oh. Tapi itu kan udah lama terbang, udah berapa tahun terbang terus Tiara tuh? Kebetulan sih dulu masuknya di tahun 2014 dan mulai aktif 2014. terbangnya itu di bulan Februari tahun 2015. 2000 berarti udah berapa? 4 tahun ya? 3 tahun setengah ya? Ya, kurang lebih 4 tahun, lima Kurang tahun ya. lebih 4 tahun, 5 tahun, hampir 5 tahun. Nah, Ya, itu hampir 5 tahun. sayapnya nggak rusak-rusak tuh, terbang terus sayapnya nggak rusak-rusak. Oh, tidak. Sayapnya terbuat Tidak. dari ini. Kita kan malaikat bidadari. Oh iya 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 iya, iya. Oke. Iya, iya, Nggak iya. ada ini ya, nggak ada batas waktu sayapnya harus direnovasi berapa tahun gitu nggak ada. Enggak.
Oke oke. Jadi kerasa banget itu ya Tiara ya, perbedaan apa namanya sebelum sama setelah COVID nih ya. Iya, kerasa banget sih. Karena yang biasanya kita sampai hektik banget sama schedule, sampai padat banget schedule-nya, terus sekarang tiba-tiba dalam waktu sebulan, terbangnya itu cuma 5 kali, kebanyakan di rumah, ya gitu, Banyak kan di rumah, gabut. makanya ada bikin puisi gitu Oh ya iya kerjaannya benar ya. tuh, bikin nulis-nulis puisi. Yang follow Instagram aku pasti Iya, 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 iya. di profile aku. Follow lah, follow. Jadi gitu pemirsa, Tiara ini adalah seorang pembuat puisi, tapi kerjaan sampingnya itu sebagai seorang flight attendant. Iya, iya, Apa iya. kebalik ya? Kebalik kayaknya. Kebalik ya, kebalik ya. Oke, jadi sudah hampir 5 tahun Tiara Ya, terbang. iya betul. Terus itu ada ininya nggak sih Tiara? Maksudnya berapa tahun gitu batas maksimal bisa terbang itu? Maksimalnya ya. Kalau udah jadi FA sih maksimalnya tuh nggak ada selama masih kuat, Nggak masih ada ya? sehat, masih bisa Mm-mm. menjaga kondisi tubuh dengan baik, bentuk badan juga masih bagus sih, masih oke-oke aja. Mm-mm. Cuman kan FA juga ada tingkatan-tingkatannya kan, dari mulai Iya, junior, iya. terus senior, terus nanti Mm-mm. juga bisa jadi instructor, terus bisa jadi Oh chief, gitu ya. kayak gitu-gitu. Jadi Iya, jenjang karirnya tuh juga panjang juga ya sebenarnya ya. iya, iya ada. Mm-mm. Oke oke oke. Jadi kalau misalnya kalau kayak PNS itu kan ada batas maksimal tuh berapa? 65 tahun ya? 60 apa 65 sih Heeh. PNS tuh ini pensiun ya kan? Nah, kalau Mm-mm. kamu yang penting oke aja gitu ya. Tapi kan nggak nyampe juga, Iya, nggak mungkin juga sampai 60 tahun kan? iya, iya, nggak mungkin. Mungkin aja Berarti sih kalau misalkan, tapi itu ya tapi tergantung sih, masa 60 tahun masih oke? tergantung sih, tergantung dari kebijakan Tergantung ya. perusahaannya juga. Karena kalau Oh, kan ada tuh maskapai BUMN yang ada pengangkatan mm-mm. karyawan tetap dan lain-lain. Kalau di Ah, maskapai ah, aku sih ah, ah. kebetulan nggak ada pengangkatan karyawan tetap. Jadi kalau misalkan Mm-mm. kayak ingin kalau mau menikah atau mau punya anak apa segala macam gitu, kita harus resign Mm-mm. dulu gitu. Oh gitu, ya ya ya. Ya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya mau nikah harus resign, nggak bisa. Berarti nggak ada yang punya suami atau istri dong kalau jadi FA. Ya ada sih. Ada ya. Jadi gimana? Katanya nggak boleh. Kalau misalkan kayak aku kemarin kontrak itu 4 tahun. Nah, dalam waktu empat tahun 4 itu tahun. misalkan kalau misalkan aku pengen nikah nih, ya nikah. Mm-mm. Terus, tapi kalau misalkan pengen punya anak, ya resign. Nanti setelah punya anak, Oh, jadi terus masih bisa ngejaga badan, masih bagus, badannya masih oke, masih kuat untuk mm-mm, terbang. Terus coba untuk apply lagi di perusahaan yang sama. Nah itu masih bisa, mm-mm, gitu. masih bisa. Oh gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa-bisa aja ya. Cuman Iya, kayak bisa-bisa mungkin aja. ditakutin kalau misalnya ada anak gitu kan jadi Iya, ribet kan. Pas di calling, lu besok terbang ternyata dia iya, lagi sama heeh. anaknya gitu ya. Iya, gitulah Oh, pokoknya. oke Sebisa oke. mungkin sih atur waktu sih kalau FA tuh. Mm-mm. Tapi kalau perpanjangan kontrak itu biasanya langsung aja kan ya. Misalnya kan Tiara kan 4 tahun tuh. Kalau misalnya nanti Mm-mm. perpanjangan kontrak apa proses kayak dari awal lagi apa enggak tuh kalau FA tuh? Enggak, kalau perpanjangan kontrak ya paling kayak kita dipanggil sama HRD, terus dilihat kinerjanya Mm-mm. bagus, ya udah ditanya mau perpanjang lagi atau enggak gitu, dikasih pilihan. Malah ditanya ya. Iya gitu. Oke. Kecuali kalau yang memang kinerjanya nggak bagus, kayak sering no show, nyakit Bolos apa gitu segala ya. macam, ya sering bolos segala macam itu Mm-mm. biasanya ya dari HRD kan juga kan ngelihat kan kinerja kitanya gimana. Kayak gitu. Oh gitu. Ya, 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 ya. Soalnya emang banyak pertanyaan kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget di teman-teman itu yang sebenarnya pengen berkarir sebagai kayak Tiara gitu kan. Nah, Heeh. cuman memang apa tingkat kesulitannya kan tinggi gitu ya kalau mau kayak gitu. Ya. Iya. Nah, yang kedua itu salah satunya ini teman-teman ya yang cerita nih ya. Mm-mm. Apa namanya agak-agak susah kalau misalnya mau continue gitu. Heeh. Ya, ternyata emang kayak gitu kan. Jadi ada prosedur-prosedur yang sebenarnya memang Iya.
diatur di Iya. berbeda-beda gitu ya setiap maskapai gitu ya. Iya kan, bener kan? Setiap Iya. maskapai beda-beda kan? Iya, benar-benar. Setiap maskapai itu beda-beda. Tapi kalau misalkan memang pengen jadi pramugari terus mikir yang nggak bisa continue apa segala macam, itu sebenarnya balik lagi sih ke kitanya, Balik lagi. terus ke komitmen sama misalkan sama calon pasangannya atau sama pasangannya. Nanti kalau misalkan aku terbang kayak gini. Sebenarnya itu sih bukan nggak ada masalah sih sebenarnya. Yang penting Nggak ada masalah dikomunikasiin ya. aja, iya. Gitu. Ya cuman kan ada suami yang takut kalau istrinya terbang nanti nggak bisa balik gitu kan. Udah terbang Iya. ketinggian gitu kan. Terbang kecantol. Terus Lupa landingnya di mana ya kan? iya, lupa landingnya di mana gitu. Oke, Tiara ngerasain itu nggak? Waduh, ngerasain apa nih? Ya maksudnya ngerasain terbang tinggi terus lupa rumah, lupa tempat di mana terbang itu. Oh, enggak. Enggak Enggak ya. lah. Alhamdulillah selama ini masih lancar-lancar aja ya. Terbang pulang sesuai rute semula gitu. Ya. Alhamdulillah, iya. Oh, Alhamdulillah. iya, alhamdulillah. Nah, tapi paling kayak yang gini sih, seringnya itu terbang 4 hari, harusnya besoknya libur, ternyata udah janjian nih, ya kan, sama gebetan, ya kan? Sama Udah janjian gebetan. aku tahu-tahu dibilang Mbak extend ya ke sini terus nggak jadi deh besok liburnya gitu sih yang Gitu yang ya. bikin banyak dari jomblo kayaknya gitu deh. Udah janjian tahu-tahu batal gara-gara schedule. Atau batal gara-gara schedule. Ya berarti memang untungnya si doinya harus ini ya, harus paham gitulah. Ya betul. Betul. Kalau ini nanya apa lagi ya? Kayaknya tentang itu nanti bisa sharing langsung sih ya. Kalau untuk yang lebih umum ya, apa ya? Heeh. Menurut Tiara tuh profesi kayak gini tuh sebenarnya menjanjikan nggak sih? Dalam arti gini loh, dalam arti gini. Dari sekian banyak orang yang pengen ke situ, Tiara yang udah 4 tahun, nih apa sih sebenarnya yang dirasain plus minusnya kira-kira? Itu kan nanti bisa jadi pertimbangan teman-teman yang lain gitu. Plus minus jadi pramugari. Iya, plus Apanya nih? minusnya nanti. Jadi kalau orang nanya, lu mau jadi kayak lu dong gitu, lu akan bilang, oke jadi aja atau nggak usah deh kurang karena begini gitu. Oh tentu tidak. Kalau misalkan ada yang bilang, gue pengen deh jadi kayak lo, jadi pramugari. Oh iya silakan karena apa ya? Oh, gitu mungkin ya. karena aku juga menikmati sekali. Sebenarnya udah dari Menikmati lulus sekali SMA jadi dulu ini. itu, iya dari sejak lulus SMA itu emang pengen jadi pramugari. Terus setelah sudah menjadi pramugari seperti sekarang, itu ya memang enak kerjanya jalan-jalan, kuliner segala macam, terus dibayar pula ya kan. Dibayar ya kan, itu yang susah itu ya kan. Iya. Udah di jalan-jalan dibayarin ya kan. Itu. Terus yang lain kan mau selfie di pesawat itu kan harus nyari-nyari waktu. Kalau kamu Iya tiap detik benar. bisa selfie gitu kan. Iya tiap detik, tiap Iya, hari. iya. Oke. Jadi kamu termasuk salah satu orang yang cinta pekerjaan ya. Iya. Betul. Betul. Kalau tentang yang lain, ada nggak yang perlu disampaikan tentang pekerjaan ke teman-teman milenial? Maksudnya gini, jadi salah satu masalahnya teman-teman milenial itu kan karir gitu ya. Jadi kalau udah ngomongin karir tuh pasti udah ruwet. Iya. Ada yang pengen jadi apa, misalnya pengen jadi kayak lu, tapi misalnya nggak mendukung, atau ternyata pas lagi mau jalan ya kan, pas lagi mau ngejar, kan susah tuh ya mau jadi pramugari itu ya. Ada tuh temanku tuh. Aduh, gila berdarah-darah banget gitu kan. Iya benar-benar gitu kan. Gas sekali Nah, dua kali misalnya, sih. tes sekali, 2 kali dia nggak lolos terus udah gitu kan. Nah, maksud gue gini. Jadi ada nggak saran-saran buat temen-temen yang lagi nyari kerjaan? Jadi kira-kira kan kerjaan nggak cuma pramugari doang dong, banyak kerjaan lain dong. Benar. Nah, dengan kondisi teman-teman milenial yang suka loncat-loncat, menurut lu gimana sih saran buat mereka gitu? Kalau dari diri gue sendiri sih gini ya, dari dulu memang dari sejak masih sekolah emang pengen jadi pramugari, itu satu. Ini contohnya dari pekerjaan aku aja ya. Kayak gimana sih caranya nih supaya dapet gitu
Yang pertama itu, aku jadi pramugari itu bukan sekali langsung lolos tuh, enggak, 5 kali. Iya, ya. 5 kali ikut tes Lima baru kali. lolos. 5 kali? Ya, Gila. 5 kali. Itu 4 kali di maskapai Sebelah. BUMN ya. Yang 1 kali Hmm. di maskapai Berarti yang lu pengen sekarang. ngejar banget dong di BUMN dong ya, yang itu ya. Karena dulu itu sempet nggak dibolehin sama orang tua untuk maskapai lain selain maskapai BUMN itu. Tapi ternyata temen ngasih tahu, ya udahlah, cobalah, nggak apa-apa gitu. Coba gitu ya, Mana makanya. tahu rezekinya di sana kan. Nah, ternyata bener, ya udah, terus keterima di Benar-benar. sini. Itu yang Terus, kelima berarti. iya, yang kelima. Yang Mm-mm. kelima, saran gue sih ya, lo itu hidup, tujuan lo tuh mau kemana sih? Apa sih yang mau lo dapetin tuh apa? Semua itu balik lagi ke diri lo sendiri gitu. Kayak Oke. pekerjaan segala macam ya. Emang lo pengen lontang-lantung gitu aja? Nggak jelas. Lo kan juga pasti pengen punya masa depan. Lo pengen punya kehidupan yang lebih baik. Apalagi laki-laki ya Hmm. terutama. Nanti kalau lo Iya nggak ya, jelas, lo benar-benar. nggak ada pekerjaan, ya pasangan lo gimana gitu. Sekarang kan Kalau bukannya gimana bukannya gitu ya. bukannya mau matre atau gimana sebagai perempuan, cuman kita juga Iya, melihat benar itu. eh ya, kalau dari diri gue sendiri sih ya, lo terserah pekerjaan lo apa, yang penting lo punya prospek, lo tuh punya tujuan, lo tuh Betul. Kira-kira ke eh depan tuh nggak inilah ya, nggak kelaparan ya gitu lah ya. bener, yang penting lo tuh bisa berkembang apa segala macam gitu, apa sih yang ada di diri lo Berkembang. kayak gitu-gitu. Iya, berkembang dan berkembang biak. Gitu ya. Halo. Itu ada yang nyapa dari tadi, aduh maaf ya nggak Oh baca. iya, 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 iya. Banyak tuh yang dari tadi pada nanya tuh, ada yang nanya tuh Apa tuh? step-stepnya, apa tipsnya tuh, tips jadi pramugari. Tips jadi Nah, aku langsung pramugari jawab itu, ya kayaknya. cuma satu, Hmm, jenis kelamin apa? kamu harus harus perempuan. Kalau laki-laki kamu pramugara. Kacau, kacau, kacau. Bener kan? Ada. Jadi itu ya, yang penting jenis kelamin cewek udah gitu ya. Kecuali kalau nanyanya tips jadi cabin crew, nah baru aku jelasin tuh apa yang harus Oh, dilakukan. berarti dia salah ngasih pertanyaan. Oke, berarti aku wakilin. Gimana caranya tips jadi cabin crew? Yang pertama, pede sih, itu sih yang penting. Percaya diri sama kemampuan diri sendiri. Mm-mm. Terus Mm-mm. jangan cepet nyerah, jangan cepet putus asa, jangan cepet puas, karena Mm-mm. sekali sekali gagal tuh, waktu itu gue ngerasain banget, sekali gagal tuh kayak udah hopeless banget, aduh gila, Udah seperti plus banget ya. kayak kayak aduh gila, kayak gue nggak pantas banget jadi pramugari, gila jahat banget gue ditolak segini ya. Yang namanya di mana ya, Gitu. namanya Apalagi ditolak. lu Iya, ditolak 4 kali ya. iya, 4 kali, gila gigi banget ya Ditolak tuh gue. 4 kali. Heeh, tapi yang bisa nguatin lu, kayak lu kan ditolak sekali 2 kali mungkin Iya. masih oke lah ya. Cuman udah ke 4 kali itu emang kayaknya lu pejuang banget. Atau ada orang yang emang support lu gitu. Siapa waktu itu yang emang bener pengen Eh, banget lu jadi pramugari? dari diri sendiri sih, Dari diri malah sendiri dulu ya. waktu itu sempat aduh jadi flashback kan, dulu itu malah Nggak sempat apa-apa lah. Yang sama penting lu jangan nangis ya, jangan nangis ya. malah tuh waktu itu sempet diginiin, waktu itu udah deket sama seseorang kan, dia bilang udahlah lu ngapain sih kayak gitu-gitu gitu kan, udah bukan jalan lo di Cari sana kerjaan kayak lain gitu. aja gitu kan. Cuman gue tuh kayak yakin gitu, ya masa sih orang, ya masa sih gue nggak bisa gitu kan, secara ya gue kalau dari tampang ya nggak jelek-jelek banget lah, nggak malu-maluin diajak kondangan Iya, ya kan. iya, oke, oke, Terus oke. dia terus dari postur tubuh juga waktu itu sih failnya tuh gara-gara di ini aja sih, waktu itu terlalu kurus, underweight waktu itu tuh. Ya itu Terlalu sih kurus. kayak, Oh, jadi lu harus nambah berat badan dong ya. iya, Pantesan lu kemarin jangan nanya itu ya. gue bilang sama lu kan ya, jangan pernah nanya berat badan, cuman sekarang malah over, gimana dong, udah terlalu Iya ya. bahagia kayaknya. Terlalu bahagia kali ya, sering terbang Iya, gitu iya. ya. Jadi emang lu nya sendiri emang pengen banget jadi pramugari. Jadi sampai Iya, 3 kali 4 kali tetap lanjut gitu terus ya. iya, betul gitu. Iya, oke, oke. Terus tadi berarti tipsnya itu doang. Banyak kali. Pede, iya pede, jangan cepet nyerah, jangan cepet putus asa, Dan terus putus kayak asa. yakinin sama diri sendiri, oh gue bisa, gue bisa, gue bisa. Ini. Terus jangan lupa berdoa. Ya kalau misalkan memang ada orang tua atau ada orang-orang terdekat, boleh minta dukungan ke mereka. Terus apa lagi ya? English sih, bahasa Inggris English ya. yang Itu penting banget ya emang ya.
Oh, ada penting. temen gue tuh nggak bisa bahasa Inggris, bisa jadi tuh gimana caranya? Dia Gimana PA tuh? bahasa Inggrisnya, tapi Oh ya? jadi. Apa maskapai, beda maskapai kali ya? Oh, mungkin, mungkin. Mungkin ya. Ada yang nanya tuh, cantik perlu nggak, Kak? Nggak perlu cantik, yang penting Iya, iya. charming, ya kan? Yang penting charming ya. Seperti gue nggak cantik tapi menarik. Ya. Asik banget anjir. Aduh, jangan dihujat guys. Tips biar punya pacar Nah, pramugari. itu tuh, Serius tuh nih. tips biar punya pacar pramugari. Nah, itu tuh kayaknya paling penting deh dari sekian banyak pertanyaan yang ditanyain. Ini padahal ini yang nanya mantannya pramugari. So-so nanya dia. Senior Untuk aku nih nanya, mantannya dia. masa astaga. Jadi kalian udah saling kenal gitu ya. Iya. Jadi tapi dijawab deh kayaknya deh. Tips Apa dari tuh? pramugari itu penting juga itu. Tips apa? Tips jadi punya pacar Oh, pramugari. oke. Punya pacar pramugari. Itu tergantung orangnya sih. Kalau gimana ya? Ya udah gak Apa ya? terjawab, gak terjawab. Yang penting ini aja ngertiin. Kalau schedule-nya Mm-mm. lagi nggak lagi hektik banget ngertiin aja. Karena Gitu. kadang tuh sering banget kalau pacaran tuh sama orang yang bukan dari dunia airlines tuh suka curiga. Kadang-kadang Mm-mm. tiba-tiba tiba-tiba balasnya Ya, lama apa segala kenapa macam. pulangnya 2 hari gitu ya? Iya, itu pokoknya tumbuhkan rasa percaya yang tinggi aja gitu. Oke, jadi harus yang penting modalnya saling Percaya dan percaya. komunikasi. Pengalaman Oke. menyenangkan dan menyedihkan jadi pramugari. Nah, Pengalaman kayaknya dari yang menyedihkan dulu deh. pengalaman menyedihkannya itu ini sih paling suka kalau kayak delay gitu yang kena tuh kita dimaki-maki sama penumpang. Oh gitu. Iya, sampai kadang pernah ditunjuk-tunjuk, dikata-katain kebun Emang ada binatang yang berani segala maki-maki? macam. Wah, Masa banyak, emang ada Mas. yang berani maki-maki? Bukannya biasanya kalau kita delay terus karena udah kesel gitu kan masuk ke pesawat langsung duduk tidur biasanya. Emang ada Wah, yang maki-maki gitu ya? ada terutama daerah-daerah tertentu yang udah apal banget ya. Cabin kru pasti tahu tuh daerah yang mana. Kalau udah delay ke Mm-mm. daerah sana, udah kayak apa ya? Ngeri ya. Padahal kan kita juga maksudnya bukan 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 Iya, ranahnya bukan kita dari juga kesalahan, untuk bukan dari iya. kesalahan kalian sih sebenarnya ya kan. Iya, jadi ya udahlah paling pasang senyum manis saja. Aduh banyak banget yang nanya, Gitu. cuman nggak kebaca deh. Ha. Iya, Iya. itu sih Jadi yang sedihnya. penting mah sabar gitu ya. Kalau Iya, yang nyenengin gimana yang nyenengin? Tadi kan udah ada yang nyedihin tuh, pernah dikata-katain. Itu cantik iya, tuh, udah heeh. cantik lu, kurang ajar lu gitu. Iya, iya. Terus yang nyenengin gimana? Kalau yang nyenenginnya banyak banget. Jadi apa Ya ya? banyak banget. Nih, banyak banget. Bisa jalan-jalan gratis, bisa bisa kenal orang baru, budaya baru, nyobain makanan baru, kulineran ke sana ke sini. Terus Oke, ya ya, nyobain ada tempat-tempat jangan diterusin. baru gitu. Nanti semuanya pengen malahan kan. Nah, Ayo, nggak apa-apa. Aku aja belum bosan ya udah 5 tahun. jadi lu rencana perpanjang nih ya? Ya, betul. Kayaknya perpanjang ya. Oke. Ngapain lagi? Belum ada yang ngajak serius. Oh gitu. Curangnya jadi. Jadi kalau misalnya udah ada yang ngajak serius nanti break dulu berarti ya. Tanya dulu Ini kalau tapi. misalnya nih ya, Ya. misalnya nih ada yang ngajak Hmm. serius ya kan, Ya, terus break, ya break itu kan berhenti berarti kan, ya, nanti daftar lagi tuh kayak semula, kayak kayak proses awalnya ya, nggak? Apa ya, betul. gimana? Iya, betul. Apa? Jadi nanti Hmm, misalkan resign, menikah, misalkan mm-mm, punya anak segala macam, terus mm-mm, mau jadi pramugari lagi, daftar lagi di maskapai yang mm-mm. sama, ya kita ngikutin trainingnya lagi dari awal. Kita ngikutin trennya dari awal. Iya, Agak seperti gitu. juga ya, nggak dapet apa namanya pengecualian gitu ya. Iya, tergantung maskapai sih. Kalau di maskapai aku kayak gitu sih. Tergantung maskapai. Tadi tuh ada satu yang kelewatan sebenarnya, yang masalah Apa tuh? pendaftaran tadi. Pada pakai Mm-mm. duit nggak sih daftar kayak gitu? Ada yang nanya, ini ada yang nanya. Pakai duit sih Maksudnya enggak sih ya. enggak ya? Mm-mm. Kan Enggak biasanya sih. tuh kalau ke apa namanya,
kalau karir-karir yang bonafit itu biasanya kan Iya, ada duitnya. Kalau itu enggak ya? enggak sih kalau di aku sih enggak sih ya. Dan itu juga banyak banget yang nanya, Kak, dulu sekolah pramugari di mana? Dulu pelatihan pramugari di Iya. mana? Aku nggak sekolah pramugari sama sekali, nggak ikut pelatihan pramugari sama Nah, sekali karena terus ya udah jadi begitu lulus SMA langsung. waktu ya udah langsung langsung apply aja lamaran di mana yang open recruitment, ya udah apply aja karena nanti Hmm. pada saat udah diterima di maskapai tersebut kalian juga akan dapat Hmm. training gitu dari maskapainya. Jadi menurut Oh, aku jadi nggak sekolah pun nggak apa-apa ya, nggak kuliah, no, nggak nggak sekolah apa-apa, pramugari nggak apa-apa ya? nggak apa-apa karena menurut aku itu buang-buang duit sih kalau sekolah Buang-buang pramugari. duit ya. Nggak ada, maksudnya gini, nggak ada nilai plus gitu kalau misalnya udah sekolah di situ gitu. Enggak sih, buktinya aku yang nggak sekolah pramugari. Itu sih. Oh gitu. Kirain ini Iya. teman-teman taunya harus sekolah dulu loh. Oh Jadi dia punya kayak enggak. keahlian khusus itu. Oh enggak. Hmm, Karena enggak ya ya. iya, yang penting tingginya itu memenuhi syarat Untuk standar memenuhi 160 biasanya, 160 cm kalau kalau cewek, cewek ya, kalau cowok minimal 170. 170 Itu yang nanya, Mas gitu. kapai mana Kak? Gitu. Maskapai mana, Kak? Maskapai Mas swasta kapai pokoknya. swasta. Yang banyak grup-grupnya itulah pokoknya. Banyak grup-grupnya. Pokoknya ini ya, apa namanya? Bocorannya bajunya putih. Iya, betul. Bajunya putih. Kan ada banyak baju putih. Iya, benar-benar benar. Iya kan, benar kan? Oh, oke. Berarti sebenarnya gampang ya masuknya tuh ya. Nggak perlu pakai duit, yang Oh penting enggak. pede ya kan. PD, Terus jangan tinggi modal. badan cukup, berat Iya, badan pas betul. ya kan. Iya, Terus suka lari profesional. pagi, Mm-mm. pagi ya. Suka lari pagi, suka lari-lari di pikirannya, ya. Iya, tapi lu pernah ini nggak? Lu pernah ngalamin apa ya? Kayak hal yang paling nakutin nggak, kayak turbulensi gitu-gitu? Oh, Pernah pernah nggak? dulu waktu awal-awal 3 bulan terbang itu, setiap in flight itu Mm-mm. gue tuh pasti muntah, pasti jackpot. Pasti Karena belum, muntah. iya, karena pasti jackpot. Goyang sedikit Lu pesawatnya. orang kampung ya? Lu orang desa ya? Karena eh gue nggak pernah naik pesawat, Mas. Astaga, oh my Sebelum gue God. jadi pramugari tuh gue nggak pernah naik pesawat asli, Jadi sumpah. itu first itu ya, first banget Iya, gitu ya, nggak jadi ada second-secondnya. gak ada. Gue pertama kali jadi pramugari, ya udah itu pertama kali gue naik pesawat. Ya. Gitu. Emang waktu pelatihan kan lo di ini juga kan? Heeh. Waktu apa namanya? Waktu pertama kali di pelatihan itu kan ada itu kan ya, Apa diajak tuh? itu nggak sih? Apa tuh? Apa Jungle terbang-terbang itu nggak sih? Oh Sebelum iya, terbang iya, beneran iya. maksudnya kan ada Oh pelatihan iya, iya. terbang kan? Iya, iya, ada flight training ya. Ada flight training kan? Iya, Nah, jadi lu 10 maboknya segmen. pas di flight training apa pas di first flight itu? Pas di flight training gue mabok, pas di first flight gue juga mabok. 3 bulan pertama pokoknya itu mabok. Terus Oh iya setelahnya iya. udah biasa Celananya udah biasa gitu. lagi. Oke. Emang begitu ininya ya, sebegitu desonya. Nggak gitu Parah Pak. karena Gue juga. iya, karena gini Mas, gue kan orang Jakarta asli, jadi nggak punya kampung, nggak pernah kemana-mana juga, Jadi nggak mau pernah. kemana-mana juga mau ngapain ya kan? Iya, gitu. Istighfar 3 kali gitu. Istighfar 3 kali ya, astagfirullahaladzim. Mas. Kenapa Mas kok istighfar Tapi 3 kali? setahu aku kan kalau pramugari bahasa Inggrisnya harus jago. Iya, benar sih, tadi kan udah dibilang sebentar. Hmm. Sama Kak Rara. Lu dipanggilnya Kak Rara ya? Hah? Lu dipanggilnya Kak Itu Rara ya? itu panggilan yang orang-orang kenal Temen. sama aku udah dari lama, dari Oh, zaman dulu. iya kan. Oh, benar. Berarti lu bahasa Inggrisnya jago ya? Enggak sih biasa. Oke, apalagi ya? Apalagi Kalau untuk pandangan lu tentang milenial, lu ada pandangan khusus nggak tentang milenial? Maksudnya nyambung yang tadi ya, yang tadi di awal itu, milenial itu paling galau sama pekerjaan, sama percintaan, ya kan, sama kesehatan, macam-macam. Pandangan lu gimana sih tentang milenial sekarang? Menurut lu anak-anak gimana gitu?
Kalau setahu gue sih yang namanya yang bisa dibilang milenial itu adalah orang-orang yang usianya ya pokoknya kelahirannya 1980 sampai ke era 2000 setahu gue ya. Era 2000. Yang pernah gue baca. Menurut gue sih apa ya? Milenial itu kan adalah generasi yang sudah terbiasa dengan yang namanya teknologi. Jadi menurut gue kalau misalkan milenial itu masih suka galau sama pekerjaan sama ini sama itu rugi banget karena sekarang kan teknologi udah canggih kan apply Udah umur juga ya kan kalau milenial kan sekarang kan. iya jadi ya maksudnya ya manfaatin lah kecanggihan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Gen apa sih namanya, Gen Z ya kan, beda tuh sama Gen X sebelum Gen Z ini kan. Gen Z. Gitu. Ya, Jadi apalagi sekarang kan teknologi udah banyak banget gitu ya. iya, serba gampang banget, kemana-mana juga gampang. Ada ojek online, ada taksi online, terus kalau misalkan apply lamaran juga bisa via online, kayak gitu-gitu. Interview juga bisa via online, kayak gitu-gitu. Oke. Gitu sih. Nah, kira-kira kalau lu nanti misalnya resign dari pramugari, lu mau jadi apa? Pengen bisnis sih. Bisnis apaan? Pengen bisnis sih sebenarnya. Cuma bisnis apa ya? Pengen banget apa sih, ya? pengen banget punya kafe sendiri. Pengen punya studio musik sih. Aduh. Nah, lu suka ini ya? Lu suka nyanyi? Suka. Suka nyanyi Ya. doang apa sambil gitaran? Lu bisa main berapa alat musik? eh bisa doang ya, bisa nggak yang expert banget. Gitar bisa, bass bisa, drum sedikit-sedikit. Jadi harusnya lu inilah ya, harusnya lu kalau misalnya nggak jadi pramugari bisa jadi ini ya, nyanyi gitu ya. Pengennya Jangan penyanyi karena dangdut ya? dulu sebelum jadi pramugari itu gue memang sempat punya band. Aduh, Tapi bukan dangdut. bukan. Apa campur sari? Bukan. Tuh, ada yang nanya, ada yang nyanyi dong kakak katanya. Nyanyi dong kakak, aduh nggak bisa. Teriak Teriak kak, kasih tahu. Aduh, Ki, teriak, jangan dibuka, Ki. Aduh. Ki, jangan. Kenapa lu suka teriak? Lu suka teriak ya? Enggak bukan. Jadi dulu genre band gue itu ini metalcore sama hardcore gitu. Astaga. Jadi itu nih anak-anak yang dulu sering nontonin gue manggung nih si Eki. Iya. Oh, dulu udah sering manggung ya. Ya gitulah pokoknya. Tapi kalau misalnya lu harus milih nanti, lu akan lanjutin jadi pramugari. Misalnya nih ada kesempatan ya misalnya untuk jadi nyanyi lagi atau main band lagi. Lu akan, karena kan pramugari udah 5 tahun kan, lu kan pasti ada bosen-bosennya juga kan. Kira-kira lu akan milih tetap jadi penyanyi atau tetap jadi pramugari? Wah, pilihan yang sulit. Kalau bisa sih tetap jadi pramugari sambil nyanyi ya. Ya, berarti nanti di dalam pesawat lu harus nyediain tuh kotak-kotak apa tuh, Thompson itu kan sambil jalan sambil nyanyi gitu ya. Anjir. Apalagi ya, pertanyaannya kayaknya udah habis. Atau lu mau jelasin sesuatu yang belum gue tanyain? Apa yang menurut lu paling penting, tapi kebanyakan tuh orang tuh lupa kalau misalnya pengen jadi berkarir kayak lu. Apa tuh? Oh, berkarir ya? Atau yang lain nggak apa-apa juga. Kalau dalam berkarir sih, yang penting itu aja sih, tekun, terus gigih, jangan gampang putus asa. Setiap orang itu pernah gagal, it's okay, nggak apa-apa. Lo semua manusia tuh pasti pernah gagal, nggak masalah. Yang penting gimana caranya lo bisa bangkit lagi setelah lo gagal, kayak gitu. Gimana sih cara nguatin diri lo sendiri pada saat lo gagal, pada saat lo terpuruk, pada saat lo bener-bener kayak udah hopeless banget gitu kan. Terus juga berdoa, jangan lupa sholat. Kalau misalkan memang lo pada saat lo lagi gagal, kerjaan lo nggak tahu nih mau ngapain, terus lo juga jomblo ya kan, nggak ada yang bisa diajak curhat.
Udah lo sholat, lo berdoa, lo curhatnya sama Tuhan aja. Anjir. Lu kayaknya salah ini deh kayaknya Hai deh. Devi. Itu siapa yang manggil lala mulu dari tadi? itu adek aku. Halo Devi. Ah, Ini adek gue nih di depan gue iseng banget asli. enggak, lu kayaknya emang ini ya. Lu kan humoris tuh ya. Ya, Itu efek emang dari dulu atau emang efek karena lu setelah jadi pramugari banyak hal yang begitu sih? gak sih dari dulu emang gue tipe-tipe orang yang receh Emang gitu kayak sih. gini ya? Mm-mm. Gimana ya? Yang receh ya. Ya itu juga salah satu modal apa? Jadi pramugari itu kan harus humble. Maksudnya harus Humble. bisa cepet akrab sama orang lain. Harus Masa sih? Soalnya bisa. kesannya tuh gini loh. Kesannya tuh pramugari tuh sombong, sok cakep, susah Oke, dideketin, ya kan? oke. Terus habis gitu kalau ketemu disapa dia kayak gini. Kalau disapa gitu kan langsung gitu kan. Wah itu Jadi itu mungkin semua salah. Itu semua salah. itu salah. Itu tergantung balik lagi sama pribadinya. Kalau kalau yang Ah, itu mungkin itu yang pramugari kayak gitu itu kali lagi dapet mungkin. lagi apa? Ya. Atau mungkin karena dia sering banget diajak foto, mbak foto gitu ya. Mungkin tiap ketemu sama orang Iya. diajak selfie kali ya. Gue Kayaknya juga capek sering gitu kok ya. kayak gitu, sering banget diajak selfie, sering diajak foto. Gue kalau misalnya ada penumpang nih mbak boleh minta foto nggak? Oh boleh 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 gitu. Terus sini mau gaya apa mau gaya apa? Ya cuman kan nggak banyak kayak gitu. Biasanya mah kalau diajak foto dia kayak gini bangset. Gitu. Enggak. Kalau Iya sama kali itu kalau makanya sama mungkin kalau ketemu sama Mbak Tiara nggak kok nggak kayak gitu. Mbak Tiara efek kebanyakan scroll TL tweet TL apa tweet. sih? Ya, nggak jelas Oh, Eki. lo Pura-pura kebanyakan gini. ini ya. Lo Iya, kebanyakan Twitteran kali ya. Twitteran ya. Twitteran kan banyak banget itu yang Lo lebih receh-receh banyak kan. Twitteran apa IG-an tuh? Kayaknya lo di IG nggak begitu aktif ya. Di Twitter berarti ya? Lo Iya anak Twitter. benar-benar iya di Twitter sih emang di Twitter soalnya suka aja gitu kalau di Twitter tuh suka ada yang lucu-lucu ya kan yang receh-receh terus Hmm, ya gitu-gitulah pokoknya. Bang Kobar, halo. Jadi kalau anak Twitter itu biasanya tuh apa ya? Dia suka nyari hal-hal yang bikin kita tuh ketawa. Kalau anak Iya. IG nyari Heeh. sesuatu hal yang bikin kita tuh iri gitu kan. Iya benar-benar karena Ya kalau bener gak sih? di Instagram itu terlalu banyak yang pamer ya kan pamer-pamer lagi pre-wedding ya kan pamer lagi malam Iya. minggu daripada sakit hati Minggu ngeliatnya. padahal. Uh, Terus sekarang lagi gak punya pacar berarti ya? Alhamdulillah jomblo. Serius, ntar ada yang ngamuk-ngamuk lagi. Gak jomblo nggak ada pacar. Kenapa lo milih jomblo? Apa karena ruwet? Apa gimana? Pusing say punya pacar. ribet Kebanyakan pacar. bukan karena selama ini tuh pengalaman gue tuh kalau pacaran ya masalahnya ya di itu aja waktu lah komunikasi Iya. kayak gitu capek sendiri jadinya ya udahlah milih untuk sendiri aja. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi Kak Rara itu sendiri. Jadi Aduh, nanti Kak langsung Rara. bisa dicari IG-nya. Ada kan IG-nya ada di sini kan, nanti cari sendiri ya. Tiara Fadila. Tapi ada syaratnya. Nanti ada syaratnya ya kalau mau ngajak nikah ada syaratnya. Ada nggak syaratnya kalau mau ngajak nikah langsung? Oh syaratnya ya beragama Islam udah. Udah? Oh serius? Ini banyak banget loh cowok-cowok yang beragama Islam. Beragama Islam bertanggung jawab. Itu mah cewek kayak gitu semua. Physically lebih tinggi dari aku yang pasti. Anjir. Kan nggak lucu kalau nggak lebih tinggi dari aku ya kan. Bener. Lu berapa tinggi? Kan kemarin dibilang lu nggak usah nanya kan. Cuman kan lu pasti tinggi kan. Kalau tinggi badan 172. Ah, lu 172? Ya. 172 tuh kalau lewat pintu udah nabrak dong ya? Enggak terlalu sih.
Oke, ada lagi nggak yang lu mau sampein yang betul penting buat teman-teman? Tadi kan kayak Ada yang bingung mau bersedia. ngapelnya gimana? Maksudnya bingung mau ngapelinnya Ini gimana? majelis milenial nih, adminnya siapa sih adminnya? Ada itu banyak. Jadi kadang yang nanya cewek, kadang yang nanya cowok Gitu. gitu. Ada nggak yang lu pengen sampein lagi selain yang tadi tadi? Soalnya kayaknya kalau bahas-bahas apa ya, bahas-bahas karir itu milenial tuh nggak begitu tertarik sih kalau yang ruwet-ruwet ya kan. Nah itu yang gampang-gampang, yang indah-indah ya kan. Iya, iya Kayak benar-benar. pertanyaan lo traveling ke kemana aja, terus lo Mm-mm, misalnya mm-mm, jadi mm-mm. pramugari, udah pernah paling gitu-gitu doang gitu loh. Iya, iya Jadi kalau gitu-gitu diajak doang. mikir mah pasti males gitu kan. Mm-mm. Nah, Bener-bener. emang ya kan lo ngerasain nggak? Ngerasain banget. Terutama Ngerasain. Salah satu pelaku milenial-milenial. jangan-jangan ya. Enggak. Oke. Terus apa lagi ya? Lu tinggal di mana sih? Gue di Jakarta. Depok. Di Oh di Depok. Depok. Sama Iya. rumah Ayu Ting Ting mananya? Aduh, banyak banget yang nanya, itu deket gak sama Ayu Ting Ting? Please guys, jauh banget. Ayu Ting Ting mah Depok sono, Citayam dia. Anjir. Kalau Hah? gue Eh Depoknya Citayam ya? perbatasan. Iya, kalau gue Depoknya perbatasan Depok, Jakarta Selatan, jadi masih pinggir-pinggiran Oke, doang gitu. masih oke lah ya. Iya. Berarti memang lu asli orang Jakarta ya. Mm-mm. Jadinya lu nggak pernah pulang kampung karena kamu di Iya. Jakarta. Alhasil Heeh. ketika Mm-mm. jadi pramugari pertama kali lu mampu. Oke, Mm-mm. jadi catatan ya. Iya, iya betul. eh Lu nggak pengen gini ya? Kalau orang udah kerja itu kan Mm-mm. biasanya udah bosen. Terus dia pengen nyari kesibukan baru. Lu nggak Mm-mm. pengen kuliah lagi apa yang lain gitu? Pengen sih sebenarnya kuliah lagi tuh pengen banget, tapi Cuman belum ada waktu ya. belum ada waktu aja sih. Tapi pasti sih pasti harus gitu. Pengen banget gue kuliah lagi juga. Mm-mm. Cuman emang ya gimana ya kalau seminggu setiap hari Iya, jalan kan. iya masih susah Cuman waktunya. kalau udah normal nanti udah kayak gitu lagi ya. Kira-kira kapan Iya, tuh ininya? Ada informasi belum? Normalnya belum sih. kapan gitu? Belum ya. Nah, tapi alhamdulillah sih sekarang semakin hari itu semakin bertambah flightnya. Makin Jadi bertambah ya. kayaknya udah mulai mau normal lagi. Paling ya akhir-akhir tahun lah kali ya. Bisa balik Mm-mm. lagi kayak dulu gitu. Iya sih kalau sekarang soalnya masih harus tes gitu kan, harus rapid Iya, dulu kan. apalagi iya pakai rapid test, belum lagi physical distancing Mm-mm. juga, ya kan Iya ya. pakai Berarti masker. kalau di dalam itu duduknya satu-satu apa dua satu sih? Sekarang Dua, gua belum pernah naik lagi deh. kan tiga tuh kursinya, jadi dua-dua Tiga, penumpangnya. dua dua. Yang satu kosong berarti tengah tuh kosong. Ya, yang tengah-tengah kosong gitu. Mm-mm. Oke. Gitu. Ada lagi nggak yang nanya ini siapa? Nabila. Anjir bahas apaan? Bahasa Cina ya? Nggak tahu. Kayaknya udah makan bahasa belum? bahasa Korea itu kayaknya. Bahasa Korea. Oke. Kalau yang negatif-negatif nggak ada lah ya. Lu pernah nggak ngerasain yang kayak namanya jadi pramugari itu Heeh. ada pandangan yang mungkin sebagian tuh nganggapnya tuh kehidupannya kayak gimana? Lu rasanya gimana Wah, selama ini? wah itu sering sekali. Malah pengalaman pribadi Mm-mm. itu, aduh jadi curhat lagi ya kan. Pernah Nggak ditolak apa-apa. Pernah sama orang tua dari seorang laki-laki yang lagi deket cowok. sama gue, cuman gara-gara pekerjaan gue pramugari, guys. Astaga. Padahal kan ya Tapi nggak semua cowok itu yang nolak orang tuanya ya. orang tuanya. Orang Jadi tuanya. si cowok ini PNS ya kan, terus ketika gue dibawa Hmm. ke rumahnya, dikenalin, tanya pekerjaan gue apa, pas tahu pramugari, terus Mm-mm. langsung orang tuanya langsung kayak denial gitu, ya ya udahlah. Itu Iya sering iya iya. banget sih, apalagi pandangan Terus orang-orang. nggak jadi jadian dong kalau kayak gitu. Beneran lu udah Enggak, mundur berarti yang cowok itu. iya, orangnya sudah menikah sekarang. Ya, sudah menikah. Jadi emang Itu ini ya, ternyata memang ada ya stigma negatif tentang karir banyak gitu ya. banget sih, banyak banget karena memang udah apalagi orang-orang awam ya, nggak bener-bener nggak tahu tentang dunia aviasi, yang dibilang katanya,
oh ini di request sama pilot lah, inilah tidur bareng apa Mm-mm. segala macem. Oh itu udah banyak banget, udah terlalu banyak makanya Mm-mm. ya udah Tapi bawa santai gini, aja. lu sebagai orang di dalam, lu sebagai orang di dalam Mm-mm. tahu dong sebenarnya yang terjadi itu kayak gimana sih? Karena itu tuh kayak udah jadi apa ya, pembahasan orang gitu loh. Dan aku Iya tahu ya. itu nggak benar gitu kan. Kalau aku sih Heeh. yakin, karena Mm-mm. aku banyak juga teman-teman pramugari yang Mm-mm. yang ya fine fine aja, kehidupan dia fine Iya fine iya. aja gitu. Mm. Lah Iya, yang lu rasain tuh gimana selama ini? kalau yang gue rasain sih ya sebenarnya benteng dari dirinya kita sendiri juga sih, kan nggak mesti di Dari kehidupan kitanya ya. pramugari, nggak mesti di kehidupan penerbangan juga, yang kerja di kantoran juga kan kadang suka ada tuh bos-bos yang Banyak juga genit, ya. yang centil kayak gitu kan. Nah, kalau di aviasi sama juga kayak gitu. Nah, balik lagi ke diri kitanya gimana sih, kayak misalkan gue nih digodain sama kapten yang genit apa segala macem, ya tinggal dari diri kitanya Hmm. aja, kitanya memancing atau tidak gitu kan. Tapi kalau kitanya Hmm. enggak, ya udah dia juga ngerasa kayak segan gitu, kayak Hmm. gitu-gitu sih. Banyak Soalnya kok teman-teman gue. kalau memancing Hmm, susah juga sih kan di atas, nggak iya ada juga sungai sih, kan. gak ada lautnya, aduh. Iya 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 iya. Bener uga. Jadi ya balik lagi gitu ya. Mm-mm. Balik lagi kayak gitu-gitu sebenarnya mah sama aja ya. Tiap ini profesi kali ya. Iya sih, profesnya itu sama aja, Tapi balik lagi ke tapi diri lu kitanya. tapi lu pernah nggak kayak kayak misalnya ada orang yang Mm-mm. tiba-tiba apa namanya, ngajakin aneh-aneh gitu. Aneh-aneh maksudnya tiba-tiba ngajakin apa gitu. Ketemu langsung gitu apa di pesawat apa gimana gitu, Di nggak pesawat pernah. kan biasanya tuh ada om-om yang genit tuh kan. Kalau udah lihat pramugari itu biasanya ada sih beberapa yang kayak misalnya sosok ganteng terus Oh iya minta sih, ada nomor sih, terus iya tiba-tiba sih. nge-DM terus Eh, eh, tiba-tiba eh, eh, ngubungin terus neror. eh, eh, eh. Pernah nggak ngalamin kayak gitu-gitu? Kalau sama om-om itu kebanyakan junior aku sih, mungkin kayaknya muka-muka gue ini bukan muka-muka selera om-om soalnya mas. Iya Jadi iya iya. gue sih gak pernah sih, cuman kalau kayak ada yang ngasih nomor di kertas terus ngasih ke gue gitu, Hmm. WhatsApp aku ya, ini nomornya, itu sering banget, Lah banyak. dia yang nyuruh lu WhatsApp duluan malah. Iya, jadi kayak Bukan dia yang tiba-tiba minta nomor lu terus dia WhatsApp lu, nggak, malah lu yang disuruh WhatsApp dia gitu. iya dia jadi kayak nulis di kertas gitu, terus pas gue Kayak sok. misalkan abis serving terus mau ngambil makanannya yang udah selesai dia makan, terus tiba-tiba dia taruh kertasnya di situ, terus Dikasih dia, gitu. iya, maaf pak ini apa ya gitu, gak apa-apa mbak Anjir. dibaca aja kayak gitu gitu. Ini kalau dikasih Gitu. duit Iya, dasar. kalau dikasih duit juga pernah loh. Iya, Iya, tapi memang boleh nggak bisnis sih sih nerima duit seringnya. kayak gitu? Ya Boleh nggak sih nerima kayak gitu nggak di masalah pesawat? sih sebenarnya, Nggak nggak masalah ya. masalah, heeh, nggak masalah sih, kan kayak kayak semacam tips gitu Hmm. kan, Hmm. Itu tuh gitu. ada yang bilang tuh, itu yang paling suka sama Kak Tiar. Oh Tiar, ini Tiar beda lagi tuh, cuek bodoh Kurang A amat ya. dan apa adanya. Oh Tiara, itu fans lu, salah satu fans lu ya paling. Iya iya iya. Tuh, Halo permintaan Pipit. paling aneh dari Iya penumpang dia apa? dari permintaan paling Permintaan aneh dari paling penumpang aneh ya. dari penumpang apa? Lu pernah nggak disuruh, Paling mbak aneh mbak ya, paling aneh. terjun dari pesawat gitu? Pernah nggak? Ya enggak, Apa yang paling aneh apa? enggak pernah sih. Apa ya permintaan Oh paling pernah aneh ya. tuh? Enggak sih, ya standar-standar aja, dimintain Ya, nomor, standar dimintain aja. Instagram, dimintain ID line, kayak gitu-gitu doang sih palingan. Enggak yang sampai, Coba mbak aja, mbak saya ngidam, saya ngidam mbak, mbak terjun dari sini. Ya enggak nggak sih, pernah. paling kayak ucapan ulang tahun gitu-gitu. Malah Oke. permintaan diajak serius nggak ada, gimana dong? Itu ada yang tuh ada yang bilang tuh, Kak kalau mau jualan di pesawat jangan mahal-mahal katanya. Oh, Maksudnya mohon jualan maaf, itu. eh, di maskapaiku nggak jualan. Kita serving Oh nggak jualan. makanan. Nggak jualan. Kita Oh. kita nggak jualan. Kita Kan serving kan makanan. ada kan kayak kayak apa namanya? Indramata gitu-gitu. Ada nggak sih? Nggak. Kalau di maskapai aku, Enggak ya? Hmm. Ya ya ya. Lion, Citylink, kayak gitu-gitu mungkin. Yang LCC. Kalau kita kan premium, Hmm. premium kan, premium kelas kan. Ya ya Nggak ya. ada.
Oh iya, deng, yang ada yang jualan yang kelas adiknya ya, kalau yang punya lu enggak. Iya, betul. Mirip ya sama Dede Nabila. Nabila Dede lu ya. Nabila adek gue. Pancing Oke, terus, ya Cit, kayaknya udah pancing nggak ada terus yang, Cit. kayaknya udah nggak ada yang kelewat ya. Fans banget sama kakak Tiara, apa Apa adanya. adanya. Abel. Terima Ih, kasih. ini cowok Terima apa cewek kasih. sih? Cewek, Pipit ini dia udah nge-follow aku udah lama banget dari zaman dulu. Terima kasih Pipit. Tuh, tuh. Terus ini sih aku Em, apa? aku pengen ngasih tahu aja nih ke teman-teman yang kalau bepergian naik pesawat, terutama cewek-cewek ya. Mm-mm, Cewek-cewek lucu mm-mm, kalau misalkan sekiranya mm-mm, bawa barang bawaan itu terlalu banyak dan nggak sanggup mm-mm, untuk naruh di bagasi atas atau headrest, alangkah baiknya itu ditaruh di kargo aja. Karena pramugari itu tugasnya bukan mengangkat koper, mengangkat iya, tas-tas betul, kalian. betul, 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 Tugas betul, betul, kita betul. itu cuma untuk membereskan bagasi di atas supaya penumpang Mm-mm, yang selanjutnya mau naruh bagasinya itu jadi uh-uh, gampang gitu. Karena jadi selama ini tuh gampang. sering banget kayak dede-dede Iya, gemas benar, yang benar, 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 benar. naik Tuh pesawat. kita juga sebagai penumpang juga sering ini tuh sering nggak terima tuh kayak gitu. Iya, terus gini, angkatin dong kayak gitu loh. Terus Iya iya, kurang ajar gitu. banget ya. Sumpah. Jadi mohon mohon Nggak dikira tuh, pengertiannya. nggak gini. Itu tuh dikira keren, kurang ajar kan ya. Iya Emang makanya. Iya makanya kayak gitu-gitu. Sebenarnya kan kerjaan kita kan bukan ngangkatin barang-barang kalian. Kita cuma membereskan aja. Bukan untuk ngangkatin barang kalian yang isinya berlian dan bener. barang-barang mahal itu ya kan. Kalau sekiranya memang berat dan Iya, tidak kuat, taruh di kargo. mendingan dikasih di kargo. Oke, itu Iya, pesannya ya buat itu bapak-bapak aja. gemes, buat ibu-ibu gemes. Hmm, iya, betul. Um, Selama ini kesan paling kan pasti ada kesan negatif dong, ya kan? Bener nggak? Itu Mm, lebih mm, banyak dari mm. bapak-bapak apa dari ibu-ibu yang lu rasain kalau di dalam pesawat? Kalau di dalam pesawat, kesan Maksudnya yang negatifnya kayak lebih banyak keselin, yang lebih banyak keselin bapak-bapak atau ibu? ibu-ibu sih. Iya, ibu-ibu itu gimana ya? Eh, gimana ya? Ya gitu, apalagi ibu-ibu sosialita yang sasaknya tinggi banget itu kan. Iya, Terus itu dia nganggep dirinya itu ini ya naik pesawat private jet gitu kali ya. iya gitu. Yang kadang nih naik pesawat mereka sama rombongannya, mungkin dipikir itu Mhm. bus kali ya. Jadi duduknya tuh sesuka hatinya aja, ya kan? Dia yang mengatur tempat duduknya, padahal kita ini di dalam tugasnya untuk mengatur tempat duduk Untuk kalian. Jadi maksud ngatur kita tempat tuh duduk duduk. aja dulu sesuai boarding pass ya kan. Karena mereka tuh suka berdiri-berdiri, Mhm. ngomong pakai Iya bahasa iya iya. Iya. daerahnya, mengatur ini tuh segala macam. Mhm. Aduh, pusing kepala Barbie. Itu berarti yang bikin puyeng. Kalau di apa namanya? Kalau menanya apa ya? Kalau di dalam pesawat itu apa namanya? Apa tadi dah kamu nanya apa dah? Apa tuh? Yang tadi. Oh, belum bukan. Jadi gini, kalau misalnya itu kan pernah nih dulu kan kayak ngerekap gitu loh, apa namanya ngerekam. Pas lagi Mm-mm. pramugari itu jelasin apa yang pakai itu loh, pakai Safety demo. komplit ngaman, Oh ya iya, kan. safety demo. Terus itu emang nggak boleh direcord ya? Sebenarnya sih memang nggak boleh sih ya. Cuma gimana ya? Kalau kalau aku pribadi sih eh, takutnya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Lebih ke situ sih Mm-mm. sebenarnya, karena itu kan Tapi membawa. sebenarnya nggak ada larangan kan sebenarnya kan buat Enggak sih, direcord gitu kan? sebenarnya enggak. Itu lebih ke pribadinya masing-masing sih sebenarnya. Kan ada yang nggak suka direkam lagi kerja, direkam pakai Mm-mm. seragam kayak gitu, takutnya nanti dibuat Mm-mm. untuk yang aneh-aneh. Sebenarnya sih nggak ada larangan Mm-mm. juga gitu. Soalnya Dan dulu mungkin gue pernah kan mm-mm, naik cuman di maskapai ini ya di maskapai sebelah banget gitu ya. Pas mau uh-uh, keluar sih itu mm-mm, sampai beneran disuruh ngapus videonya uh-uh. diliatin masih ada apa enggak
kalau masih ada suruh hapus beneran. Cuman kayaknya kalau di maskapai lu sih enggak ya. Iya di maskapai Maksudnya gue memang malah iya sering banget sih youtuber tuh suka nge-record kayak gitu. Terus mungkin lebih ke ini kali ya safety-nya juga mungkin. Itu lu nge-recordnya pakai apa handphone ya? handphone. Pada saat ini safety demo. Karena kan di peraturan perusahaan itu kan pada saat safety demo itu handphone harus benar-benar udah dimatiin kan. Jangan mungkin lebih ke itu kali. Iya, ya. Oke, mungkin itu ya. Thank you. Lu closing statement dong biar pembicaraan kita tuh ada intinya kira-kira. Oke, closing statement ya. Aduh, nanti ujung-ujungnya yang baper-baper nih gue biasanya kalau disuruh closing statement. Gak apa-apa. Pokoknya buat generasi-generasi milenial yang sekarang masih masih bingung nih harus kayak gimana, apalagi lagi pandemi kayak gini ya kan. Yang paling penting itu adalah dari diri kalian sendiri sih, mau yang seperti apa, mau jadi yang bagaimana, jangan pernah putus asa, tetap terus berusaha. Dan apabila mendapat penolakan atau kegagalan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kita itu akan terbentuk dari kegagalan yang diberikan ke diri kita sendiri. Gitu sih. Berkali-kali. Oke, thank you ya. Mungkin gitu dulu. Oke. Thank you banget Tiara. Nanti kita Sama-sama, live lagi di Mas. kesempatan yang lain. Siap. Biar kita bisa Terima share. kasih. Dan terima kasih banget sudah menginspirasi 290 juta masyarakat Indonesia. Semangat terus ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang udah ikutan live juga. Makasih ya yang udah nonton. Makasih. Super sekali. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.